Pemimpin dunia di teknologi busi kembar, DTSI Power Pulsar, pasti lelaki. Oke, selamat siang semuanya. Semoga semua sehat-sehat selalu. Ya, hari ini saya coba akan mengulas sebuah motor ya, motor apa itu? Motor Bajaj Pulsar 220F. Dan nanti saya coba akan ulas motor ini. Harapan saya sebagai referensi buat teman-teman semuanya, bisa sebagai pengetahuan tentang motor ataupun yang ingin ganti tunggangan atau ingin cari motor ya second ya, jelas kalau baru udah nggak ada. Oh masih ada di situ Bondol itu masih ada, tapi stok lama. Tapi yang baru Grace kita Indonesia nggak ada ya. Yuk langsung aja yuk kita akan ulas Bajaj Pulsar 220F. Yuk, ini penampakannya. Dari desain seperti ini ya, coba satu saya akan ulas. Yang pertama itu dari desainnya. Desain ini motor sekitar tahun 2011 atau 2012 ya, jadi ya kalau waktu itu ya revolusioner ya, karena waktu itu motor ya paling hanya kayak Mega Pro atau Fiction ya, yang motor 30 jutaan ke bawah ya. Ya ini dia datang dengan model yang aura sportnya sangat kuat sekali ini. Depan ada konsepnya dia half fairing, setengah fairing. Jadi saya cerita dulu, Pulsar ini ada beberapa seri ya, contoh lah ya, sebelumnya itu banyak, tapi yang kesini lah 2007 ke atas itu ada yang 180 UG4, ada 180 UG3, ada 200 Pulsar 200, ada Pulsar 220F ya. Ini yang ada sekarang ini adalah Pulsar 220F. Jadi F nya itu tandanya di fairing dia, jadi ada fairingnya walaupun dia menggunakan half fairing. Nah modelnya waktu itu oke ya, jadi sebagai kebekuan ya model desain waktu itu. Tapi memang ya itu, ada yang bilang ya India banget lah katanya desainnya. Tapi sebagai pembeda ataupun dengan desain lain ya oke lah ya, walaupun desain ini suka orang ya, beda-beda setiap orang ya. Itu kelemahannya ya katanya ya India banget ya, karena ini motor dari India. Oke, saya cerita dulu, jenis pabrikan Pulsar ini adalah dari Bajaj. Ternyata Bajaj ini yang saya baca kemarin dia pabrikan 3 terbesar di dunia. Saya juga nggak ngeh ya, itu dari mana ya ada hitungannya ya. Dia katanya 3 pabrikan, ketiga terbesar di dunia. Ya, jadi kalau untuk seri ini dia Pulsar, jadi Bajaj itu jenisnya macam-macam. Kalau ini Pulsar, seri Pulsar ya, mungkin dia pengen mempositioningkan motor sportnya dia dengan merek Pulsar ataupun trademarknya Pulsar ini. Jadi di motor ini dia nggak ada tulisan Bajaj, dia nggak ada tulisannya Bajaj, dia adanya Pulsar sama DTSI gitu aja dia. Jadi nama Pulsar itu udah dihilangin, kecuali logonya aja, dia ada logo Bajajnya. Oke, saya akan cerita dari apa aja yang ada di motor ini nih. Kenapa sih bilang ini revolusioner masa itu ya. Ini pandangan dari depan dia full half fairing, setengah fairing. Yang jadi keistimewaan, jadi dia lampu jauh, lampu dekat pisah ya. Dan lampu dekatnya dia sudah menggunakan Proji. Ya lensa khusus yang dia kayak sinarnya tuh dia menjadi satu, jadi nggak silau dari depan. Motor-motor dengan range harga 30 juta ke bawah kelihatannya
Saya belum menemukan ada yang dia pakai Proji ya. Ya paling hanya halogen atau LED. Kalau sekarang banyak yang LED ya, tapi zaman itu ya halogen biasa. Walaupun dalamnya dia masih halogen, setahu saya itu bukan LED tapi masih halogen, tapi itu udah menggunakan lensa Proji. Lalu selanjutnya sign lampu rating ya dipisah dua, cuma ini nggak aslinya, ini punyanya Bajaj 135. Nah, satunya ini pecah nih ya, nah jatuh dulu. Lalu selanjutnya itu dia dari ya khas firing ya, dia sennya spionnya ada di atas, dia ada di atas ya, kayak kuping dong. Terus selanjutnya istimewanya ini nih, suspensinya sok depan dia menggunakan as 37 mm ya. Jadi kalau Honda rata-rata masih menggunakan 31, si Yamaha dia 33, ini udah menggunakan 37. Yang jelas olinya lebih banyak, peredamannya lebih asik. Ya secara umumnya sih semakin gede sih semakin olinya semakin banyak dan peredamnya semakin nyaman lah, peredamnya semakin baik karena olinya semakin banyak. Sistemnya ya nggak paten tapi kurang lebih seperti itulah, karena sok-sok yang besar dia biasanya peredamnya lebih bagus. Ini biasanya digunakan sama Ninja 250 cc as 37 mm ini. Terus selanjutnya dia punya pelek asli masih ya, ini masih asli. Terus selanjutnya ban depan 90/90. Ini udah gantian kalau ban depan, karena aslinya tuh merek India tuh katanya keras sekali katanya bannya. Lalu cakram depannya udah ya lumayan gede. Oh ya, shockbreaker ini dia mereknya Endurance, dia dari Endurance, karena rata-rata banyak produk yang ada di Bajaj ini dia mereknya Endurance, dan banyak produk-produk India juga Endurance mereknya. Kalau dari Indonesia yang ada dari Jepangan itu kan kalau nggak kayak ya Showa. Nah, ini dia dari Endurance. Lalu remnya nih yang asik nih, dia menggunakan by Brembo. Ceritanya anak perusahaannya Brembo yang dia memproduksi rem untuk 250 cc ke bawah atau saya nggak tahu lah, tapi ini anak buahnya anak perusahaannya Brembo. Ini di atas nih ada nih by Bre. Ada yang di bawah ada tulisannya di sini, ini tapi yang punya saya enggak. By Bre ini informasi dia kalau sekarang tuh malah digunakan sama GSX sama Satria F, dia pakainya by Bre. Saya nggak tahu dia bisa gantian spare part apa enggak, kayak kampas rem atau apa, saya belum tahu. Apakah contohnya si pistonnya ini bisa apa enggak, saya belum tahu ya. Nanti kalau yang tahu bisa coret aja di komen. Lalu selanjutnya nih kokpitnya nih, ini stang aslinya, dia udah pakai stang jepit, kelihatan sporty tapi nyaman karena dia masih di atas segitiganya, ini nyaman sekali. Dan saya tambahin ini ada spencernya ini sebenarnya baut saya buat spencer kuat kok, ini saya udah pakai sekitar 2 tahunan. Lalu selanjutnya ini speedometernya, ini kelihatan tuh dia ada angin, dia ada anginnya. Jadi mungkin ini filter angin ya. Nanti ada aki, checklist aki, lalu ada oli ya, checklist oli sama suhu. Jadi lengkap ya, saya bilang ya kayak mobil aja lengkap ya. Ada suhu, kalau dia udah terlalu panas dia akan hidup. Oli kalau tekanannya kurang, olinya kurang dia juga akan hidup. Aki juga sama, kalau tegangannya kurang dia akan hidup ya. Lalu ya kalau dashboardnya ya biasalah, kalau kita melihat sekarang sih ya standar, memang zaman dulu oke banget ya. Tapi kalau melihat tahun 2021 ini ya udah ketinggalan lah modelnya ya. Nah ini asiknya nih, ini tuh saklarnya tuh dia hidup tuh. Ini mati, ini hidup. Jadi kalau kita hidupin saklarnya ini, dia hidup kalau malam. Kalau lampu kota kita hidupin, dia mulai hidup semuanya.
Ini banyak dimodif juga nih anak-anak, biasanya katanya sih karena anak NMAX ya katanya sih. Saya sih nggak tahu ya. Katanya sih NMAX ya, kata anak NMAX atau apa dia pakainya seperti ini. Atau ini yang diganti NMAX ya. Tapi yang jelas ini hidup, jadi enak kalau malam kita bisa ngelihat apa indikator-indikator ini. Ya, jadi di dalamnya nih dia isinya sensor-sensor. Kalau motor Jepang dia kan isinya kan listrik, ini sensor-sensor isinya dia. Kayak sensor-sensor magnet ya. Ini cut off engine, ini indikator lampu, ini starter. Ini starternya rusak, saya ganti ini. Ini saya ganti. Lalu ini jarak jauh, jarak dekat. Ini sign, ini klakson, ini beamnya nih. Nah, ini tadi saya cerita nyambung untuk yang apa? Dia apa? Sensor-sensor ya, karena dia masuknya ke BCU. BCU. Nah, ini yang membedakan dengan motor Jepangan. Ada yang namanya BCU, Body Control Unit kalau nggak salah namanya. Kalau motor Jepangan sampai saat ini motor-motor umum yang mungkin di bawah 30 jutaan ke bawah, saya sih belum menemukan ada yang pakai BCU. Dia masih pakai standar ya, maksudnya nggak pakai BCU. Ini udah pakai BCU. Ada min ada plusnya. Jadi fungsi BCU ini dia katanya sih untuk mengatur sistem kelistrikan semuanya, termasuk untuk sen otomatis, starter otomatis, semua jadi kayak otaknya kelistrikan BCU itu. Ya contohnya nih, dia lampu ini kalau kita hidup nih, kita jalan, ini kan kita ke lampu deket nih. Kalau dia di jalan mati, otomatis dia akan langsung hidup nih. Si lampu jauhnya, otomatis dia akan hidup. Sama ini sennya, kalau kita belok, dia hidup. Nanti kalau kita lurus lagi kayak mobil, dia mati sendiri. Ya, nah ini ceritanya yang ngatur ya BCU itu. Untuk pengaturan si BCU itu. Jadi BCU itu ada min ada plusnya. Plusnya ya canggih lah teknologinya. Minnya ya ribet kalau sampai kerusakan, apalagi dipegang-pegang bengkel umum yang nggak tahu sistem kelistrikannya ini. Ribet. Ceritanya memang ini paling ribet ya, memang kelistrikannya ribet. Oke, lalu selanjutnya tangkinya asli bukan kondom. Pulsarnya 3D dia. Lalu pakai apa, tutup bensin yang sudah flat ya. Joknya split ya, tapi enak sih, nggak terlalu kecil-kecil banget, dipakai masih nyaman, dan empuk. Ini masih aslinya. Lalu selanjutnya knalpot. Nah ini knalpot nih. Aduh, ini knalpot saya dulu pernah ditolak Samsat mau cek fisik karena tahunya mungkin knalpot pinggir jalan, dibuat pinggir jalan nih. Ya kalau knalpot biasa kan, ya ini mungkin karena ada apa, paku-paku ini nih ya, jadi kayak knalpot pinggir jalan ya. Jadi gede apa, silver kayak gitu. Ya, mungkin kalau knalpot yang lainnya biasanya kan ada penutupnya rajin, ada stainless ketutup, ada item-item dan yang lainnya variasinya. Ini kan ya gelondongannya gede kayak gini nih. Saya emang sedikit nggak suka sih sebenarnya kalau untuk model knalpot ini, kelihatannya kaku, apalagi ini ada ini nih paku-paku ini kayak murahan banget ya. Tapi secara fungsi oke lah ya. Terus selanjutnya ini lampu remnya dia LED. Nah, LED ini kelihatannya dari 100 pulsar 180 hingga sekarang, hingga yang ini sama modelnya ya. Nah, ini yang asik lagi nih. Suspensi belakang dia menggunakan nitrogen ya, jadi dia pakai tabung nitrogen. Dia endurance juga sama kayak depan, artinya endurance ya. Dan ini asli loh ya, ada nitrogennya. Dia ada apa, balon gasnya di sini, nggak hanya variasi. Nyaman banget dah, saya bilang nyaman banget. Banyak kok anak-anak CB yang pakai ini, pakai shock pulsar, karena ya memang benar-benar nyaman. Lalu selanjutnya, oh iya, rem belakang ini udah cakram. Kalau seri-seri di bawahnya belum, tapi ini udah cakram. Ya dari by brake, kelihatan by brake. Lalu untuk gear set, ya gear set
saya matanya nggak hafal berapa kali berapa, cuma untuk rantainya 520 sekelas dengan Tiger. Ini sudah saya ganti dengan Tiger karena yang aslinya udah molor, ini saya ganti dengan Tiger ya. Lalu nah ini mesin dia menggunakan 220 cc, tepatnya berapa saya nggak tahu, tapi kalau untuk di STNK 220 cc. Lalu istimewanya dia menggunakan 2 busi. Ceritanya busi ini dia akan hidup di antara range RPM antara 4000 hingga 8000 ceritanya. Tapi di bawah itu atau di atas itu ya hanya 1 busi yang hidup. Yang ngatur siapa? Yang ngatur ya si CDI-nya. CDI-nya ada di dalam sini semua. Lalu ini udah mesin. Nah, saya akan cerita ke kelebihannya lah. Kelebihan motor ini bagi saya yang pertama itu murah. Karena saya dulu beli bekas ya. Kalau motor ini bekas sekitar antara 678 lah, 678 tergantung kondisi ya. Jadi dengan harga itu kita udah punya motor 220 cc dengan tenaga ya, ini informasi mesin ini tenaganya sekitar 21 horsepower. Jadi di atas yang lainnya Tiger Scorpio masih di bawahnya ini ya. Jadi tenaga lumayan besar. Jadi dengan harga range antara 6 sampai 8 juta ya, kita dapat motor sekeren ini ya, segede ini, cc-nya, tenaganya juga lumayan. Lalu untuk yang kedua kelebihannya itu adalah motor ini nyaman sekali. Kalau Anda senang perjalanan keluar kota, perjalanan jauh, senang sekali. Saya bisa gunakan ini untuk keluar kota, PP kurang lebih sekitar 300 kilo, nyampe rumah badan juga enak, nyaman sekali, yaitu karena mungkin didukung kaki-kaki yang mumpuni ya. Selain itu beban motor ini sekitar 152 kilo, bisa jadi kelebihan, bisa jadi kelemahan. Karena kelebihannya jelas kalau kita touring perjalanan jarak jauh itu motor ini anteng, tenang. Kita lari 120 rasanya tenang lah, nggak goyang-goyang, dia rasanya tenang. Lalu selanjutnya itu kelebihannya itu ada di tenaga cukup besar motor ini, sekitar 21 horsepower, dan tenaganya itu nggak nyentak-nyentak. Kalau Jepang sih bisa pakai motor Jepang kan nyentak-nyentak dia. Kalau ini nggak, halus terus dia. Jadi mungkin akhirnya kan dibawa touring kan enak, nyaman. Karena tenaga itu tersalurkannya smooth sekali. Lalu kelebihan yang lain itu adalah desainnya. Kalau saya sih senang aja karena beda aja, bukan karena ini kerennya, enggak. Zaman sekarang kalau kita pakai ini membeda aja. Kalau yang lainnya kan pasaran ya, kalau ini nggak pasaran. Jadi kita di jalan udah kayak artis aja, dilihatin ini motor apa gitu ya. Seperti itu bagi saya untuk kelebihannya. Nah, kelemahannya juga banyak ya. Yang pertama adalah spare part. Spare part tuh tidak dijual di bengkel umum, jadi ada bengkel-bengkel khusus baja yang jual spare part. Ini masih ada spare partnya, masih ada di online, masih banyak, tapi tidak semudah kita membeli motor Jepangan spare partnya. Jadi kalau kota-kota besar masih banyak, biasanya ada kok yang masih menjual spare part ini. Terutama anak-anak komunitas ya, komunitas bajai, dia pasti ada penjualnya. Spare part yang agak sulit ya, sulit dalam artian kalau kita butuh hari ini atau butuh di mana kota kecil ya, kita harus inden atau online kita belinya. Yang kedua itu tidak semua bengkel mekanik itu bisa megang motor ini. Jadi ya kadang kalau perjalanan jauh juga hidup juga kalau ada kerusakan dan yang lainnya, karena ada beberapa perbedaan. Yang pertama kelistrikan, yang kedua sistem mesin di dalam juga beda. Ya memang nggak beda-beda banget sih kalau untuk mesin, cuma ada balancernya. Jadi di dalam ini mesinnya udah ada balancernya. Jadi cara masang balancernya itu dia ada trackernya khusus dan tidak semua bengkel punya. Sama kadang baut kanan kirinya beda dengan motor Jepangan. Contoh motor Jepangan yang dia ngencenginya dia ke arah kanan, dia malah ke kiri kayak gitu. Emang kalau nggak biasa membongkar, biasanya nggak paham, karena
di dalamnya ini biasanya kayak gitu, ada beberapa baut yang seperti itu. Lalu selanjutnya itu adalah image ya, karena image bajai akhirnya kan kayak motor murahan atau apa ya, motor ya, tahu sendiri lah bajai lah image-nya seperti apa, ebrek-ebrek lah, omprengan lah, bau lah, berasap lah. Jadi image-nya seperti itu di Indonesia. Tapi sebenarnya kalau bajai di luar sana, di India sendiri juga dia harganya juga lumayan tinggi, hampir sama dengan Honda atau apa Kawasaki. Saya lihat di YouTube itu harganya hampir sama. Oh, berarti dia di sana juga harganya udah lumayan tinggi ya. Maksudnya termasuk produk yang harga jualnya tinggi, apa harganya tinggi di sana, dan kualitasnya berarti ya memang bisa bersaing dengan produk-produk Honda, Kawasaki yang ada di India sana. Itu mereknya aja sih kadang orang lihat, oh bajai walaupun dia nggak menghadirkan merek bajai di sini, tapi ya itu ini apa, bajai pulsar ya, ada bajainya. Itu ada apa namanya si mereknya ya, yang tidak semua orang image-nya baik. Lalu selanjutnya itu adalah beratnya. Wah, motor ini kalau untuk harian ampun dah. Itu tadi saya cerita, ini hampir berat kosongnya 150 kiloan. Ini kalau kita markirin, kalau kita di kemacetan juga repot ya. Makanya jarang saya pakai motor ini untuk harian juga, kayak untuk touring-touring aja. Oke teman-teman semuanya, seperti itu video saya tentang ulasan dari bajai pulsar 220F ini. Semoga bisa menjadi referensi teman-teman dalam memilih sepeda motor ataupun sebagai pengetahuan tentang permotoran ya. Semua pasti akan punya perspektif yang berbeda-beda terhadap motor ya. Motor pasti ada kekurangannya. Saya selalu teman-teman semuanya. Nanti kalau ada tambahan bisa dituliskan di komentar. Sekian, terima kasih. Bye bye.